Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Baik, Pak. Baik, Alhamdulillah, Pak. kalau semuanya baik. Pagi hari ini Bapak akan mengajarkan kepada kalian semua tentang fikih Islam. Yang kita akan belajar tentang kitab Thaharah atau bersuci. Apa? Kitab Thaharah itu bersuci. Kita akan membahas tentang bersuci. Dalam hukum Islam, soal bersuci dan segala seluk-beluknya termasuk bagian dari ilmu dan amalan yang penting. Terutama karena di antara syarat-syarat sholat telah ditetapkan bahwa seorang yang akan mengerjakan sholat diwajibkan suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian dan tempatnya dari najis. Firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Perihal bersuci meliputi beberapa perkara berikut. Jadi ada perihal bersuci yang meliputi beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, perihal bersuci. Perihal bersuci ada beberapa hal, yaitu yang pertama alat bersuci. Alat bersuci seperti contoh air, tanah dan sebagainya. Yang kedua yaitu kafiyat, cara. Atau cara. Maksudnya cara bersuci. Yang kedua yaitu macam dan jenis-jenis yang perlu disucikan. Jenis-jenis yang perlu disucikan. Yang keempat, benda yang wajib disucikan, bendanya. Yang kelima, sebab-sebab atau keadaan. Sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajibnya kita bersuci. Sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Oke. Baiklah, Bapak akan menjelaskan kembali perihal bersuci. Yang pertama adalah alat bersuci. Contoh alat bersuci itu kan seperti media menggunakan air, tanah dan sebagainya. Yang kedua yaitu khafiyat atau cara bersucinya, cara kita membersihkan najis tadi.
Yang ketiga yaitu jenis-jenis yang perlu disucikan. Yang keempat, benda yang wajib disucikan, benda. Yang kelima, sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajibnya kita bersuci. Apa saja sebab-sebab yang dapat menyebabkan kita wajib bersuci tadi? Dan kita akan menjelaskan yang pertama dulu, alat bersuci, macam-macam air dan pembagiannya. Air yang suci dan menyucikan. Air yang demikian boleh diminum dan sah dipakai untuk menyucikan atau membersihkan benda yang lain, yaitu air yang jatuh dari langit atau terbit dari bumi dan masih tetap belum berubah keadaannya, seperti air hujan, air laut, air sumur, air es yang sudah hancur kembali, air embun, dan air yang keluar dari mata air. Perubahan air yang tidak menghilangkan keadaan atau sifatnya, suci menyucikan, walaupun perubahan itu terjadi pada salah satu dari semua sifat yang tiga, yaitu warna, rasa, dan baunya, adalah sebagai berikut. Yang pertama, berubah karena tempatnya, seperti air yang tergenang atau mengalir di batu belerang. Yang kedua, berubah karena lama tersimpan, seperti air kolam. Yang ketiga, berubah karena sesuatu yang terjadi padanya, seperti berubah disebabkan ikan atau kiambang. Yang keempat, berubah karena tanah yang suci. Begitu juga segala perubahan yang sukar memeliharanya. Misalnya, berubah karena daun-daunan yang jatuh dari pohon yang berdekatan dengan sumur atau tempat-tempat air itu. Yang kedua yaitu dari contoh alat bersuci tadi, air suci tetapi tidak menyucikan, yaitu zatnya suci tetapi tidak sah dipakai untuk menyucikan sesuatu. Yang termasuk dalam bagian ini ada 3 macam air, yaitu air yang telah berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan suatu benda yang suci selain dari perubahan yang tersebut di atas, seperti air kopi, teh, dan sebagainya. Yang kedua yaitu airnya sedikit atau kurang dari 2 kula, sudah terpakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan hukum najis, sedangkan air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya. Yang ketiga, air pohon-pohon atau air buah-buahan, seperti air keluar dari tekukan pohon kayu atau air nira, air kelapa, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu ada air yang najis. Air yang najis, air yang termasuk bagian ini ada 2 macam. Yang pertama, sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis. Air ini tidak boleh dipakai lagi, baik artinya sedikit ataupun banyak, sebab hukumnya seperti najis. Yang kedua, air bernajis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Air ini kalau sedikit berarti kurang dari 2 kula, tidak boleh dipakai lagi. Bahkan hukumnya sama dengan najis. Kalau air itu banyak berarti 2 kula atau lebih, hukumnya tetap suci dan menyucikan. Yang keempat, air yang makruh, yaitu yang terjamur oleh matahari dalam bejana selain bejana emas atau perak. Air makruh dipakai untuk badan tetapi tidak makruh untuk pakaian, kecuali air berjemur di tanah seperti air sawah, air kolam, dan tempat-tempat yang bukan bejana yang mungkin berkarat. Sabda Rasulullah SAW dari Aisyah, sesungguhnya ia telah memanaskan air pada cahaya matahari. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, janganlah engkau berbuat demikian, ya Aisyah. Sesungguhnya air yang dijemur itu dapat menimbulkan penyakit atau sopat. Riwayat Baihaqi. Tadi kan kita sudah menjelaskan yang poin yang pertama tentang air, macam-macam air. Apa tadi macam-macam air tadi? Yang pertama, air yang suci dan menyucikan. Yang kedua, air suci tetapi tidak menyucikan. Yang ketiga, air yang bernajis. Yang keempat, air yang makruh. Terus selanjutnya
Kita akan membahas poin yang kedua, yaitu khafiyat atau bersuci. Kita akan membahas tentang benda-benda yang termasuk najis. Benda-benda yang termasuk najis, suatu barang benda menurut hukum aslinya adalah suci selama tak ada dalil yang menunjukkan bahwa benda itu najis. Benda najis itu banyak diantaranya. Yang pertama, bangkai binatang darat yang berdarah selain dari mayat manusia. Adapun bangkai binatang laut seperti ikan dan bangkai binatang darat yang tidak berdarah ketika masih hidupnya seperti belalang serta mayat manusia semuanya suci. Firman Allah Subhanahu wa taala Al-Maidah ayat 3, "Hurrimat 'alaikumul mayyitatu." Diharamkan bagimu makan bangkai. Adapun bangkai ikan dan binatang darat yang tidak berdarah, begitu juga mayat manusia, tidak masuk dalam arti bangkai yang umum dalam ayat tersebut karena ada keterangan lain. Bangkai-bangkai seperti daging, kulit, tulang, urat, bulu dan lemaknya, semua itu najis menurut mazhab Syafi'i. Yang kedua yaitu benda-benda yang termasuk najis. Yang kedua yaitu darah. Segala macam darah itu najis selain hati dan limpa. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 3, "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah dan daging babi." Yang ketiga yaitu nanah. Segala macam nanah itu najis, baik yang kental maupun cair, karena nanah itu merupakan darah yang sudah busuk. Yang keempat, segala benda cair yang keluar dari dua pintu. Apa itu dua pintu? Semua itu najis selain dari mani, baik yang biasanya seperti tinja, air kencing, ataupun yang tidak biasa seperti mazi, baik dari hewan yang halal dimakan ataupun yang tidak halal dimakan. Sabda Rasulullah SAW riwayat Bukhari, sesungguhnya Rasulullah SAW diberi 2 biji batu dan sebuah tinja keras untuk dipakai istinja. Beliau mengambil 2 batu saja, sedangkan tinja beliau kembalikan dan berkata, tinja ini najis. Yang kelima yaitu arak, setiap minuman keras yang memabukkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Yang keenam, benda-benda yang termasuk najis yaitu anjing dan babi. Semua hewan suci kecuali anjing dan babi. Kecuali anjing dan babi. Sabda Rasulullah SAW, cara mencuci benjana seorang dari kamu apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh 7 kali. Salah satunya hendaklah dicampur dengan tanah. Riwayat Muslim. Cara mengambil dalil dengan hadis tersebut ialah dalam hadis ini kita disuruh mencuci benjana yang dijilat anjing. Mencuci sesuatu disebabkan 3 perkara. Yang pertama karena hadas, yang kedua karena najis, yang ketiga karena kehormatannya. Di mulut anjing sudah tentu ada hadas, tidak pula kehormatan. Oleh sebab itu pencucian hanya karena najis. Yang terakhir yaitu bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup. Hukum bagian-bagian badan binatang yang diambil selagi hidup ialah seperti bangkainya. Maksudnya, kalau bangkai najis, maka yang dipotong itu juga najis, seperti babi atau kambing. Kalau bangkainya suci, yang dipotong sewaktu hidup pun suci pula, seperti yang diambil dari ikan hidup. Dikecualikan bulu hewan yang halal dimakan, hukumnya suci. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing alat-alat rumah tangga. Baiklah, Bapak buka sesi tanya jawab kepada anak-anak. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Oh, baiklah, Saudara Sapri, dipersilakan untuk bertanya kepada Bapak. Silakan. Bagaimana ciri-ciri air yang terkena air mustakmal itu, Pak? Najis. Iya. Baiklah, kita kembali berarti kepada poin
alat bersuci, yaitu air, macam-macam air tadi. Air mustakmal atau air yang terkena najis tadi. Ciri-ciri air yang terkena najis yaitu yang pertama, sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis. Air ini tidak boleh dipakai lagi, baik airnya sedikit ataupun banyak, sebab hukumnya seperti najis. Yang kedua, air bernajis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Air ini kalau sedikit berarti kurang dari 2 kulah, tidak boleh dipakai lagi, bahkan hukumnya sama dengan najis. Kalau air itu banyak, berarti 2 kulah atau lebih, hukumnya tetap suci dan menyucikan. Jadi ciri-ciri air yang terkena najis tadi ada 2, ya Sabri, yaitu sudah berubah salah satu sifatnya, dan yang kedua air yang sudah memang najis dari sananya, tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Baiklah, mungkin dapat disimpulkan dari pelajaran kita hari ini tentang bersuci, yaitu perihal bersuci, yaitu yang pertama ada alat bersuci, contohnya air, tanah dan sebagainya. Yang kedua khafiat atau cara bersuci. Yang ketiga jenis-jenis yang perlu disucikan. Yang keempat benda yang wajib disucikan. Yang kelima sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Baiklah, pada anak-anak murid Bapak, tolong ini dicatat di buku catatannya dan kembali dibaca di rumah. Semisal masih ada yang kurang, boleh dipertanyakan besok di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika Bapak ada kata salah, kurang berkenan di hati anak-anak Bapak. Bapak mohon maaf. Untuk pelajaran hari ini kita sudahi sampai sini. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.